Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rijal Aditya, 11 TKJA, SMK Negeri 2 Banjarmasin. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep komunikasi data. Pertama, pengertian komunikasi data. Komunikasi data ini merupakan proses pengiriman informasi data yang telah diubah dalam suatu kode yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dan pengirim sender ke penerima atau receiver. Sederhananya, mengirim data ke penerima. Setelah itu pengertian komunikasi suara. Komunikasi suara ini informasi yang disampaikan melalui perantara suara seperti siaran radio. Selanjutnya, aspek-aspek komunikasi data dan suara. Yang pertama, komunikasi channel atau jalur lintas data. Yang pertama, ada 3, yaitu yang pertama simplex. Simplex ini hanya satu arah, yaitu hanya dapat mengirim. Contohnya TV dan radio. Yang kedua adalah half duplex. Half duplex ini bisa mengirim dan bisa menerima. Cuman syaratnya harus bergantian. Contohnya handy-talkie. Yang terakhir adalah full duplex. Full duplex ini sama seperti half duplex, bisa mengirim dan bisa menerima. Cuman kalau half duplex secara bergantian, full duplex tidak perlu bergantian, bisa secara terus-menerus mengirim dan menerima sebuah data. Contohnya handphone. Selanjutnya 2, serial communication. Yaitu maksudnya komunikasi harus dilakukan secara urut. Pertama, sender atau pengirim. Seperti namanya, sender atau pengirim. Harus ada komunikasi ini harus ada pihak pengirim dan juga penerima. Selanjutnya yaitu transmisi atau media penyalurnya. Secara sederhana yaitu alat seperti radio, handphone, dan sebagainya. Receiver atau penerima, yaitu pihak penerima dari pengirim. Selanjutnya nomor 3, teknik transmisi. Teknik transmisi ini ada 2, yaitu asinkronus dan sinkronus. Nah, kalau asinkronus ini teknik yang menggunakan kanal timing yang terpisah. Sedangkan sinkronus menggunakan kanal yang telah terpisah. Selanjutnya oscillator atau open system interconnection adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual yang terdiri dari application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, cycle layer. Apa itu application layer? Tugas application layer ini adalah untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antar pemakai. Presentation layer tugasnya adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antara pemakai. Session layer adalah layer yang mengizinkan sesi koneksi antara node dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan. Transport layer ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data ke proses aplikasi yang sesuai dengan komputer host. Network layer ini sangat erat kaitannya dengan fungsi transmisi data karena hubungan komputer ke dalam berbagai jaringan yang sudah ada. Selanjutnya data link layer memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Cycle layer merupakan lapisan terakhir ketika paket data tersebut diterima oleh receiver atau komputer klien. Selanjutnya adalah ROIP atau Radio over Internet Protocol.
Ini adalah teknologi sistem radio yang gunakan standar Voice over IP atau VoIP, bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. RoIP ini mentransmisikan sinyal-sinyal secara spesifik untuk aplikasi sistem LAN mobile radio atau LMR seperti push to talk. Apa keuntungan guna RoIP? Ekonomis dan mengurangi biaya penyewaan saluran telepon. Selanjutnya base station. Base station ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan yang lainnya berada dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Selanjutnya IP gateway. IP gateway adalah perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet. Selanjutnya IP interface. IP interface merupakan antar muka yang menjadi titik alamat setiap perangkat dengan mengacu pada sistem pengelamatan atau IP address sesuai standar protokol IP. Selanjutnya repeater. Repeater ini adalah sebuah perangkat yang menerima isyarat dan mentransmisikan kembali isyarat tersebut dengan daya yang lebih tinggi, sehingga isyarat tersebut dapat menjangkau area yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.